Ini adalah Lamzu Thorns, yang merupakan produk kedua dari brand Lamzu, yang tiba-tiba keluar di tahun 2022 dengan Lamzu Atlantis, yang langsung bisa dibilang mengguncangkan market mouse claw grip ya. Dan ini juga sebenarnya ngambil market claw grip, tapi rada beda. Ini berbeda dengan Lamzu Atlantis. Tapi apakah mouse ini bisa bagus juga kayak Lamzu Atlantis? Bagus. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dengan unboxing, di mana Lamzu terkenal dengan ya unboxing experience-nya ya. Karena bisa dibilang cukup unik pada zaman itu ya, sampai sekarang juga. Kayak buka gitu. Wah, gila. Nah, ini seingat gua translatean dari Yifang, ada juga satu YouTuber reviewer mouse seingat gua. Dia nge-translate ini kalau nggak salah, ya. Ya buka begini, ya kosong. Tapi di sini ada dongle sama biasa mouse-nya ada di bagian sini. Seperti biasa dapat kartu tanda pengguna. Mereka juga dapat ini grip tape. Yang grip tape-nya nggak bisa gue rekomenin banget karena grip tape-nya menurut gue kurang enak dan ngeslip buat gue. Buat gue nggak bagus kayak grip tape-nya. Gue nggak gitu saranin make ya. Terus habis itu dapat ini mouse fit tambahan. Yang ini mouse fit-nya sebenarnya standarnya enak, cuman ya gue ganti, gue cobain X-Ray Pad punya, ntar palingan gue cobain lagi punyanya Corepad. Tapi ini standarnya tuh udah cukup bagus sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau upgrade kayak gue nyobain gitu brand lain, ya silahkan. Tapi standarnya udah sangat bagus. Gue nggak tahu full PTFE atau enggak, tapi yang penting ada gitu kan. Terus ini kayak dust covernya bagian bawah. Sayangnya gue nggak make, harusnya gue make dulu sih ini, soalnya kan kotor. Sekarang kotor karena gini, nih gue bayangin dulu. Ini di bawah sini, kalau misalnya lu lihat, itu tempat baterainya. Dimana baterainya itu kan pakai bukan pakai lem ya, pakai double tape ya. Dan ini double tape-nya kebuka. Jadi ini dust magnet sekali, bisa gue bilang ya. Jadi gue nggak suka. Nah, terus ada ini. Ini adalah kabelnya yang sebenarnya dibilang enteng banget, enggak buat gue. Dia sedikit buat gue kaku ya. Tapi masih oke, masih nyaman kok. Masih nyaman kalau misalnya lu terpaksa buat make ini, kalau misalnya baterainya habis ya, perlu ngecas. Dan dia memiliki angled connector kalau misalnya ya connect ke lu punya apa namanya mouse. Jadi lebih enteng rasanya kalau misalnya lu pakai bungee cord. Jadi buat gue itu sangat bagus dan ini harusnya jadi standar untuk semua ya mouse gitu bisa gue bilang. Ya, dapat juga ini dongle extender. Yang gue nggak gitu suka dongle extendernya ya, karena nge-wobble gini. Kayak kalau misalnya lu di lantai nge-wobble, bukan lantai, maksudnya taruh di meja bisa nge-wobble. Jadi gue nggak suka ini, sama sekali gue nggak suka. Cuman ya desainnya bagus kalau misalnya lu mau lihat, ya desainnya cakep.
Tapi seenggaknya itu buat lu lagi gimmick. Oh ya, gue juga lupa ngomong bahwa mouse ini itu harganya 1,3 jutaan sampai 1,4 tergantung lu beli di mana. Dan dongle 4K-nya itu terpisah, jadi lu harus beli lagi. Harganya kira-kira 300 ribuan. Jadi total harganya 1,6-an ya. Bagi beberapa orang mahal, tapi buat gua ini kualitasnya masih susah untuk ditandingin, bisa gue bilang ya. Karena lumayan polished sebagai mouse. Nah ini kalau misalnya lo mau lihat dongle-nya lebih detail, sayangnya dia nggak ada yang polosan ya. Dia datang di box kayak gini, yang ya standar aja sih. Lu buka dari bawah, ini, itu, dan ya ada dalam situ dia punya dongle-nya, dongle 4K-nya. Nah sekarang gue pengen ngomongin spek. Dimana kalau misalnya kita ngomongin spek, udah nggak perlu ditanyain lagi nih mouse ya. Dia udah sensornya 3395, Nordic MCU 52840 seingat gue ya. Dan itu udah salah satu yang paling top. Sayangnya nggak bisa 8K, tapi ya masih paling top gitu ya. Nah ini sensor 3395 juga salah satu yang paling tinggi, walaupun sekarang udah ada yang lebih baru lagi. Contohnya kayak 3399, 3950, sama ada satu lagi yang Razer punya, yang Focus Plus, itu kita masih nggak tahu itu sensor apaan. Sayangnya pas dibuka, ada orang yang ngebuka, nggak ada tulisannya sensor apaan. Jadi kita masih nggak tahu itu sensor apaan. Kalau misalnya ada, ya silakan nge-correct gue di bawah. Tapi buat gua ini adalah sensor yang sangat amat masih bisa diterima. Oke, akurasinya sangat masih bisa diterima. Buat gua yang berasal dari 3370, ini 3395 tuh upgrade yang buat gua cukup signifikan. Karena ada fitur motion sync juga, dimana motion sync itu dia ngurangin deviasi sensor, dan ini jadi lebih akurat ya. Walaupun ada orang yang bilang katanya nambahin latency, buat gua sih nggak gitu terasa ya. Jadi ya nggak ada masalah buat gua gitu. Nah, lu pasti nanya, kriteria akurasi sensor itu gimana sih buat gua? Ataupun kayak sensor placement, karena buat gue ini sensor placementnya lumayan bagus. Nih kalau misalnya lu lihat gue megang, dia ada di sekitar sedikit di bawah kelingking dan jempol, bahkan tengahnya jempol ya kalau misalnya lu lihat ini. Jadi buat gue sensor placementnya lumayan oke, lumayan ada di tengah ya. Mungkin karena tangan gue kegedean, jadi sedikit terlalu di belakang kalau misalnya mau dibilang, tapi masih oke. Gue suka sensor placement yang beneran di tengah, ataupun lebih ke depan daripada cara gue megang grip ya, maksudnya di jempol gitu. Masa gue bilang susah ngomongnya gimana ya, gue lebih suka kalau misalnya ini jempol, sensornya di sana, atau majuin ke atas dikit ya. Gue sih personally lebih suka begitu. Oke. Nah, terus ini kriteria gue apa gitu ya sebagai sensor akurat atau tuningan sensor bagus? Cukup simpel. Main OSU, oke. Kalau misalnya gue main OSU dan nggak keluar dari mousepad, deviasi, kalau misalnya lu lama-lama main OSU panjang gitu, tiba-tiba bisa keluar dari mousepad kan, dia punya ya mouse-nya gitu loh, dan lu pikir lagu apa, map apa gitu ya. Kalau misalnya ada yang lu sampai senert gitu, Monochrome Butterfly. Maaf kalau misalnya gue nggak kasih gameplay yang cukup bagus, karena udah lama banget gue nggak main game ini, dan gue kalau misalnya cuma lagi ganti mouse doang. Nah, seperti yang lihat di sini, gue kasih lihat gameplaynya, ya tangannya, khusus cuma tangannya doang. Seberapa banyak deviasinya gue pakai Daxus Darkseid 4 sama Lanzu Torus. Nah, gue nggak tahu ini bias atau emang mouse-nya, tapi gue lebih banyak nge-adjust kalau misalnya gue pakai Daxus Darkseid 4. Nah, ini bisa juga karena akurasi sensornya bisa dibilang gitu. Tapi buat gue sendiri yang udah lama pakai Rexus Darkseid 4, emang buat gue rasanya lebih akurat Torns. Kalau misalnya gue pakai lama-lama Daksa, rasanya tuh kayak ada miring kemana, mencong kemana gitu loh, ngerti gak? Berdasarkan house gaming di sini, ya itu motion latency ya 0,3, terus habis itu dia punya click latency 0,9 berapa gitu, gue lupa. Kalau misalnya pakai 4K, jadi sangat bagus kalau misalnya masalah performa. Oke, sekarang gue akan ngasih tahu software dan segala ya. Ini softwarenya bisa dilihat. Nah, pas dibuka ada satu hal yang harus lo langsung ganti, yaitu ini, key response time. Kenapa harus diganti? Karena stoknya itu adalah 8 ms. Kenapa kayak begitu? Gue masih nggak tahu. Apakah mereka sudah update? Gue nggak tahu karena gue masih belum install kayak updatean paling baru dan ngereset semua ya. Jadi gue nggak tahu. Jadi ingat aja bahwa lu harus langsung ganti ke 0 ms, oke?
kalau misalnya lu pakai Lamzu Tones, karena ya optical dan nggak ada masalah sama double click. Nah, ya di sini ada kayak biasa, tombolnya customable semuanya, ya. Di sini buat lu ganti-ganti ya DPI, ini pulling rate, dan ini adalah kayak gimana ya, power sensornya bisa dibilang. Nah, ini ada HP dan low power, ya, jadi low power sama high power di sini tulisannya untuk 1000 Hz. Rada aneh karena defaultnya itu low power, jadi lo harus ganti lagi ke yang high power. Gua nggak ngerti kenapa kayak begitu ya. Nah, ini motion sync sangat penting untuk dinyalain, motion sync ya. Angle snappy sama ripple control gue nggak suka, jadi gue selalu matiin. Ya LOD biasa standar, lift of distance gitu, naik turun ya. Terus habis itu ada peak performance yang gue nggak gitu pakai, jadi gue nggak tahu buat apa gitu kegunaannya. Tapi gue malas carinya juga. Sama ada 4K Hz ya. Nah, ini DPI ya standar gitu. Ini customnya segala. Nah, sama ini. Oke, ini penting kenapa? Karena kita di sini kita sekalian ngomongin battery life. Di mana battery life ini itu 80 jam di 1000 pulling rate. Dan katanya itu 4-5 hari kalau misalnya pakai 4K. Tapi seperti yang lu lihat di sini, ini ada tulisan long distance. Artinya apa long distance? Ya long distance. Dan ini ngedrain battery life sangat amat kuat. Beneran kuat banget ngabisin battery life. Gua abis pakai 4K pulling rate itu kira-kira 1-2 hari. Beneran 1-2 hari abis kalau misal pakai 4K pulling rate. Tapi gue sempat juga ngetes seberapa jarak jauh ini long distance-nya. Apakah beneran long distance? Jadi ya, sekarang kita coba ngetes di sini sekarang. Ini ada gua gitu, ada tolol di sini ya. Dongle-nya ada di sini. Ini 4K Hz-nya di sini. Oke, bakal di sini. Gua akan berhenti di sini. Kita akan diukur jaraknya berapa ya, Bang? Siap jalan, Bang. Oke, siap. Ini ada, cuma dia masih patah-patah. Oke, kira-kira udah dapet ukurannya berapa. Di tempat gue sekarang, itu tempat jarak yang gue bisa bilang cukup acceptable dan cukup playable. Bisa dibilang ya. Dan dan mobilnya ada di situ. Nah, satu hal lagi yang lo harus ngerti adalah ini nggak ada yang namanya interference karena gue tempatnya kosong sekali. Jadi kalau misalnya lo ada interference, bisa aja beda. Ya. Nah, kita akan mulai dari jarak ke sini. Kita akan ngukur dulu ini jarak berapa, satu beginian. Dan kita akan ya ngitung sampai ke ujung situ. Jadi saya ada asisten sekarang. Ya, lalu coba kita kalkulasi aja berapa 34 lah ya. 34 tuh kali 188. Oke, jadi kalau misalnya dikira-kirain itu 6,392 meter ya. Tapi buat jaga-jaga aja, gue bilangnya 5 meter, maksimal 5 meter kalau misalnya pakai long range, karena gue nggak tahu ada interference atau kagak. Gue sendiri nggak tahu sebenarnya progres mouse lokal tuh kayak apa, dimana Phantek sekarang kan udah mengglobal, yang Phantek Helios 2 paling baru sekarang, itu seingat gue salah satu mouse yang paling bagus buat budget ya, walaupun harga sejuta sekarang. Tapi itu seingat gue salah satu yang paling bagus, bisa nandingin sama mouse-mouse brand kuat lainnya di harga segitu. Tapi mungkin suatu hari nanti gue akan coba itu mouse kayak apa sih, akurasi sensor sama progres ya mouse lokal kayak gimana gitu ya. Tapi untuk sekarang Lamzu, brand Lamzu gue bisa percaya karena akurasinya beneran gue terasa gitu loh. Walaupun buat gue sendiri kayak oke, ini kayaknya masih bisa lebih akurat dikit kadang-kadang berasal dari OSU karena sedikit deviasi dari tengah, tapi itu bisa juga karena sensor placementnya ya. Tapi selain dari itu, performa gue udah udah sangat bagus ya. Nah, kalau misalnya ngomongin 1K dan 4K, buat gue sendiri 4K tuh rasanya lebih halus, oke? Walaupun pertama kali gue ganti 4K, gue rada kaget sedikit karena harus sedikit latihan nge-spray lagi. Kayak rada aneh gitu ya, kalau misalnya mau gue bilang nge-spraynya rada beda dikit daripada biasanya. Tapi setelah lama pakai 4K, enak. Buat gue sih enak ya. 4K performanya lebih bagus. Karena 4K itu bukan cuman sensor tracking doang yang di-upgrade. Bukan upgrade, masalah latency dan segala ya. Tapi dia punya klik juga lebih cepat rasanya.
Dia punya scroll wheel ya lebih responsif dan segala. Pokoknya semuanya lebih responsif overall. Itulah kegunaan 4K. Nah, untuk mouse click-nya sendiri, bisa gue bilang ini salah satu implementasi mouse optical paling bagus. Dan ya, ini pakai optical switch sekarang. Jadi udah nggak ada double click lagi. Dan gue justru nyarinya yang emang optical. Gue nggak peduli rada mushy, gue nggak peduli. Yang penting performa sama nggak double click lagi. Dan gue cukup kaget karena ini mouse. Kenapa? Seperti yang lu denger, oke, ini gue kasih sound testnya dulu. Jadi buat gua, zaman sekarang itu nggak ada alasan namanya mouse optical yang mushy, yang nggak ada rasanya. Kenapa gue bisa bilang mushy? Karena sampai sekarang juga mouse Razer yang salah satu pertama ngimplementasiin mouse optical, switch optical, masih rasanya rada mushy, ya. Kayak kurang gimana gitu, nggak ngeklik gimana gitu kan, mouse Razer. Ya seperti yang lu denger aja, enak banget gitu rasa kliknya. Buat dari Lamzu gitu loh, bukan brand yang besar banget kayak Logitech ataupun Razer gitu ya. Nah, sekarang gue ada sedikit masalah sama scroll wheel-nya. Lebih tepatnya klik scroll wheel-nya. Nah, ini dia kan pakai TTC Silver, jadi cukup enteng. Bahkan buat gue terlalu enteng, jadi kadang-kadang bisa overshoot. Tapi masalahnya adalah di kliknya, klik tengah, ya, klik tengah. Klik tengahnya terlalu kenceng, terlalu berat. Oke, terlalu berat di mana kadang-kadang seperti biasa karena scroll wheel-nya enteng, kliknya berat, jadi bisa tiba-tiba kepencet scroll gitu. Ngeselin, oke, ngeselin karena berat kalau misal gue ngeping, tiba-tiba lompat. Tolol gitu loh maksudnya. Kita ngomongin sedikit ke shape sekarang. Side button-nya buat gue rada aneh karena susah buat meraih side button-nya ya, bisa dibilang kalau misal lu megang mouse-nya. Apalagi kalau misal lu megangnya ke bawah banget. Jadi kayak naiknya susah gitu loh. Makanya kan lu lihat ini, gue pakai grip tape-nya naik ke atas sedikit kan, daripada di pojok ke bawah. Aneh, beneran. Kalau misalnya mau lu di bawah sini mau naik ke atas gitu, kayak jauh banget. Apalagi tangan lu kecil ya. Jadi itu sedikit gripe. Jadi buat beberapa orang kayak, aduh, gue sering banget pakai side button. Ini mouse kayaknya nggak cocok sama buat gue gitu ya. Jadi ini salah satu kekurangannya buat gue di dalam shape-nya. Ntar gue bakal lebih in-depth ngomongin shape, tapi ini salah satu kekurangannya. Kalau misalnya lu pentingin side button dan gue sering banget pakai side button, jadi ini kekurangan buat gue yang cukup besar karena gue sering pakai side button ya. Nah, sekarang kita ke bagian build, dimana ya seperti yang lu tahu, mouse click-nya bagus, tapi buat gue dia punya build ada sedikit kekurangan dimana dia ngeklik dikit ya. Oh, lu dengar gak tuh? Nah, kalau bisa lu pencet tekan kekerasan, ada sedikit ngeklik. Sayang banget ada di situ karena ini harganya 1 juta lebih ya, dan masih ada imperfection di bagian build-nya, bisa dibilang. Sayang banget. Tapi kalau misalnya lu pakai buat main, nggak gitu terasa. Bahkan nggak terasa buat gua gitu ya, nggak ada rasa ngekliknya gitu ya, nggak ada flexing-nya. Jadi oke. Sayang banget kalau misalnya gua lagi megang atau ya kayak gini gitu. Oh anjing, kayak gini. Gua nge-show ke lu. Ada kekrik gitu ya. Sayang aja di situ. Oke. Selain dari itu, coating. Kita ngomongin coating, kurang gue suka. Makanya kan lu lihat ini, gue pakai grip tambahan. Karena coatingnya buat gue kurang nempel. Mungkin karena kayak gini ya. Tangan gue tuh tipe tangan yang kering. Oke. Jadi nggak gitu ngegrip. Gue lebih cocoknya sama ya tipe-tipe yang rubbery, tipe-tipe yang glossy malah. Gue kadang-kadang bingung, kenapa mouse glossy itu hilang dari market? Kayak, why? Mouse glossy itu bagus. Kayak sayang banget gitu loh mouse glossy hilang dari market. Kayak nggak ada demand-nya mungkin, gimana? Gue suka mouse glossy, oke? Sayang banget hilang mouse glossy. Tapi ya, coatingnya buat gue kurang cocok sama gue.
tapi mungkin buat lu bisa cocok, makanya lu harus coba sendiri gitu kan, coating-coatingnya gimana gitu. Jadi cukup oke lah. Dia kayak gimana kalau misalnya bilang kapur, oke? Menyerupai kapur kalau misalnya lu megang. Sedikit kayak kapur, talky, orang kalau misalnya mau bilang ya. Nah, sekarang gue pengen ngomongin masalah shape, di mana ini adalah hal yang paling penting dan juga hal yang paling subjektif dari sebuah mouse ya. Nah, untuk sedikit referensi, tangan gue tuh ukurannya adalah 20 ke bawah dan 10,5 ke samping. Ya, jadi cukup besar dan buat gue sendiri sedikit terlalu besar buat mouse ini. Ya, jadi mouse ini sedikit kekecilan buat tangan gue sebenarnya. Oke, kita ngomongin masalah shape dulu, dimana kalau misalnya sekedar lu lihat, ini kayak easy to clone. Tapi enggak, ini bukan easy to clone. Pertama, kita lihat mouse buttonnya. Mouse buttonnya itu lebih pendek di Thor. Nah, hump di bagian kiri sini, ya, ini kelihatan di bagian daerah sini, itu lebih tinggi daripada isi itu, dan slope-nya itu lebih agresif. Nah, selain dari itu, kelihatannya di sini, sepertinya dia punya side, bukan bagian kirinya gini, itu lebih keluar, tapi nyatanya enggak. Oke, ini kalau misalnya lu lihat di bagian dalam sininya, itu sangat dalam. Sangat kelihatan kalau misalnya lu lihat perbedaan EC2 dan Thor dari bawah ya. Tapi selain dari itu ya kayak gitu doang sih. Beda. Kalau misalnya lu lihat kelihatan dari sini lah perbedaannya selain dari itu. Gue cuma ngomong yang nggak kelihatan doang. Dalam banget itu ya. Terus habis itu gimana rasanya? Ini rasanya tuh mendikte sekali untuk lu pakai mouse-nya seperti ini. Kayak apa namanya di sini apa ya? Telapak kiri. Ya pokoknya bagian tangan sini itu nempel banget ke mouse ini, dimana gue nggak suka karena sedikit terlalu ngelok dan kurang kebebasan. Jadi gue kadang-kadang tuh makanya kayak gini, ya, rada jauh dikit bisa gue bilang ya daripada bagian sininya, karena rasanya kurang kontrol buat gue sendiri, kurang ada kebebasan untuk bergerak, ya. Borsi pun juga bilang begitu, ya. Tapi untuk overall, mouse ini jauh lebih cocok buat mouse claw grip daripada palm grip. Karena kayak gini, kalau misalnya lu ngepalm, mungkin karena tangan, sekali lagi, karena tangan gue kegedean, ini lu kalau misalnya ngepalm kayak ada yang kosong di bagian tengah sini. Kalau misalnya lu lihat, tuh, bagian sini, ini kosong. Sekali lagi, mungkin karena tangan gue sedikit terlalu besar, jadi nggak enak buat gue palm sama sekali ini. Ngepalm ini nggak gitu enak, kontrolnya juga kurang, gitu ya. Oh ya, gue juga lupa bilang bahwa gue itu pencinta fingertip dan gue juga maksain pakai fingertip ini, walaupun kayak setengah claw, ya. Tapi kalau misalnya buat claw, enak banget buat gue, ya. Makanya tuh ya dia bisa relax, bisa juga agresif. Biasa sih gue lebih suka agresif, tapi relax juga cocok buat ini, ya. Dimana lu kalau misalnya lihat ini cocok banget gitu loh kalau misalnya buat claw ya, agresif claw. Jadi ya gue nggak bisa ngomong gimana banget karena ini cocok banget buat agresif claw. Dan kalau misal tangan lebih kecil mungkin relax claw bisa juga bagus, cuman buat gue nggak gitu enak ya relax claw. Nah, gue sendiri maksain ini pakai fingertip, jadi ini gue sempet tambahin grip tape 3 layer ini, 1, 2, 3 gitu, pokoknya di atas 3. Gue maksa fingertip karena buat gue fingertip yang paling enak, yang paling luas gitu ya, paling bebas. Dan gue ngontrolnya tuh bisa lebih bebas gitu. Buat gue sendiri, gue lebih banyak kontrol karena gue ya lebih suka gitu lah ya. Lebih suka gerakan mouse pakai jari juga, pakai tangan, pakai lengan gitu. Buat gue jauh lebih enak ya. Jadi gue ada 3 putaran bisa dibilang ya, daripada kalau misalnya claw cuman ini doang. Rada susah lah buat gue ya, rada susah. Nggak gitu terbiasa gue. Tapi enak kalau misalnya lu suka pakai claw dan lu terbiasa sama grip claw ya. Nah di sini gue akan ngetes ya seberapa berat mouse ini setelah gue mod. Berat originalnya 53 gram dan ini cuma nambah 0,4 gram. Nah selain dari shape yang subjektif, ini buat gue salah satu mouse yang terbalance yang pernah gue pegang. Karena balance antara depan dan belakangnya itu sangat bagus, dimana ini mouse udah enteng, oke, 53 gram. Tapi pas lu angkat, lu pakai, terasa lebih enteng lagi karena balance-nya yang bagus gitu loh. Jadi buat gue ini well designed ya, kecuali shape, karena shape itu sangat subjektif dan ya beneran subjektif. Oke, shape
Termasuk juga dia punya coating, itu juga subjektif. Tapi selain dari itu, buat gue ini enak buat gue balance-nya ya. Nah sekarang gue pengen ngebagian konklusi, di mana ini menurut gue salah satu mouse yang paling bagus, ya bukan karena harganya, tapi emang paling bagus, karena dia punya implementasi mouse click, dia punya balance, dia punya tuningan sensor, dia punya sensor placement, itu menurut gue yang salah satu yang paling bagus. Tapi sayangnya, shape dia tuh cocoknya cuman buat claw grip, ya personally buat gue, dia lebih paling cocoknya buat claw grip, dan selain dari itu, nggak gitu cocok banget. Bisa kalau misalnya lu maksain kayak gue, fingertip, dengan cara makain tape di sini, grip tape tambahan di bagian kiri. Tangan gue sedikit terlalu besar buat mouse ini, mungkin tangan lu yang lebih kecil dan lu pakai claw grip mungkin lebih cocok sama mouse ini. Jadi silahkan lu coba sendiri, ataupun lu tangan segede gue tapi lu suka claw grip, mungkin cocok sama ini. Tapi buat gue sendiri personally, pencinta fingertip, gue sendiri sebenarnya kurang cocok sama mouse ini. Apakah kedepannya gue bakal jual mouse ini? Iya dan tidak. Kenapa? Karena ini masih bagus buat gue gitu loh. Salah satu yang paling bagus mouse-nya. Karena gini loh, kadang-kadang lu ada rasa pengen koleksi mouse bagus, karena buat gue ini mouse bagus gitu loh, yang well design. Jadi buat gue rada sayang dijual gitu loh. Sayang aja. Dan kemungkinan dijual sebenarnya lumayan tinggi karena gue pengen ganti mouse, Karena buat gue sendiri ini emang kurang cocok. Walaupun bagus, Kayak lu lihat lah klip-klip yang gue sempat nge-hit gitu. Masih bagus kan, masih sangat bagus gitu. Cuman buat gue sendiri kurang nyaman dengan mouse ini karena gue nggak bisa pakai fingertip dengan nyaman gitu ya. Jadi ntar gue lihat lah kedepannya bakal gue jual atau enggak. Kalau misalnya gue jual, gue palingan taruh di Tokopedia. Ada di link di bawah palingan. Sampai gitu aja. Thank you udah nonton video untuk hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. It's you and me. Fuck me. Global poor spending $100 on a Let's house. walk. I'm thinking about my situation. Fuck you! Bye. Bye.